saya akan berbagi informasi atau video edukasi mengenai COVID-19. Ya, jadi saya akan jelaskan sedikit ya mengenai pandemi ini atau juga sesuatu yang sudah saya alami. Nah, saya terpaksa membuat video ini atau membuat pengakuan ini setelah saya dinyatakan sembuh. Meskipun sekarang masih dalam proses recovery, tapi saya rasa sudah hampir 100% pulih seperti biasanya. Nah, dimulai dengan awal Mei, awal Mei tahun ini, saya melakukan perjalanan ke daerah Tanjung Anom, ke tempat saudara, lalu pulang dari sana saya kehujanan sekitar jam 10 malam. Nah, karena hujan atau terkena hujan, maka malamnya itu saya tidak bisa tidur berhubung ada cikukan. Nah, karena tidak bisa tidur, maka saya mengalami demam. Nah, setelah 2 hari, saya putuskan, setelah kena demam, saya melakukan pengobatan atau berobat ke salah satu klinik di Kota Medan, dan saya mendapatkan obat dari dokter. Saya sengaja pasien umum supaya obatnya bagus kan gitu. Lalu saya konsumsi obat tersebut, namun demam ini tidak turun selama 2 atau 3 hari. Di hari Rabu, tepatnya pagi harinya, kondisi badan saya mulai tidak enak seperti itu. Nah, di samping demam, makan tidak selera, rasanya pahit, lalu muntah, akhirnya keringatan, seperti mengalami penyakit paru seperti itu. Dan sorenya saya putuskan untuk berobat. Saya sudah harapkan bahwasanya saya berobat pasti opname. Nah, tapi untuk prosesnya ini, ya yang pertama ya harus periksa darah. Nah, periksa darah saya minta periksa untuk pengecekan DBD, tipes, dan yang terakhir adalah swab. Nah, di pemeriksaan DBD atau juga tipes tadi tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Namun di swabnya terjadi hal yang tidak mengenakan. Saya dinyatakan positif mengidap virus COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah saya stres ketika mengalaminya? Jawabannya tidak. Mengapa? Seperti biasa, jika saya merasa ada sesuatu yang tidak sehat, yang tidak enak di badan saya, maka saya putuskan berobat. Jadi budaya seperti itu sudah saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya melakukan pengecekan badan atau kesehatan itu secara berkala. 2 atau 3 kali setahun saya pasti melakukan medical check up, baik itu di klinik atau juga di rumah sakit. Sebenarnya di bulan April atau bulan Maret sebelumnya itu, atau juga ya lewat dari Januari, saya juga sudah melakukan medical check up di salah satu klinik, saya kata, atau laboratorium klinik, dan ya hasilnya tidak begitu jelek, paling hanya di kadar kolesterol yang agak tinggi, dan saya putuskan untuk melakukan diet sedikit. Nah, lanjut ke masalah COVID tadi. Nah, di tanggal 5 itu saya dinyatakan positif. Nah, saya minta rujukan ke dokter umum supaya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi atau surat rujukan, saya pun berangkat. Nah, berangkatnya tidak pakai ambulan, tetapi saya dibonceng ponakan saya dengan sepeda motor. Saya masuk ke ruang IGD, lalu melakukan pendaftaran dan tanda tangan oleh kakak saya, dan saya masuk ke ruang screening. Yang pertama itu ya, saya masuk ke ruangan IGD-nya, melakukan screening atau ronsen, lalu juga infus. Nah, setelah menunggu beberapa saat, saya pun masuk ke ruang isolasi sementara. Nah, di ruang isolasi sementara ini, saya juga sudah mulai melihat ya banyaknya perawat yang dokter menggunakan APD. Nah, jadi mereka itu sudah menggunakan pakaiannya dengan sangat lengkap. Nah, di ruang isolasi sementara ini kami ada 3 pasien. Saya pasien yang paling muda. 2 orang pasien itu sudah tidak berdaya lah, saya katakan, sudah tidur, terlentang, mendapatkan oksigen dan lain-lain. Sementara saya cukup hanya menggunakan infus saja, lalu diberikan obat kalau tidak salah sekitar 9 butir. Nah, setelah beberapa hari atau sekitar jam 11 atau jam 12 malam, saya pun dikirim naik ambulans ke pusat penanganan COVID di rumah sakit tersebut. Nah, di sana saya diantar masuk ke ruang isolasi. Saya masih ingat di isolasi yang kamarnya atau ruangannya itu cukup luas. Nah, dalam ruangan itu ada sekitar 3 atau 4 orang kami, yang masing-masing memang pasien di sini mengalami gejala ringan saja.
Tapi ada memang satu atau dua orang pasien itu menggunakan oksigen yang bentuk selang hidung, tetapi tidak begitu parah sekali mereka menggunakan. Nah, kenapa saya melakukan atau membuat video ini atau membuat video edukasi ini di saat ini? Yang pertama, saya harus menjaga banyak hal. Oke, karena masyarakat belum bisa menerima penyakit ini, sehingga saya harus menjaga banyak hal. Yang pertama, kebetulan kakak saya datang ke Medan, walaupun memang sampai di Medan di swab, sudah di swab dan hasilnya negatif, mereka bertiga dan 4 itu negatif, tidak ada masalah. Tetapi kadang masyarakat ini yang tidak bisa menerima hal tersebut, pasti akan merasa sulit melakukan penolakan, lalu berita entah bagaimana berita di kampung atau berita di sini, si anu sudah kena COVID seperti ini, mungkin beritanya sangat heboh, sementara saya sendiri merasa aman-aman saja. Jadi kalau saya katakan COVID-19 ini ada jelas sangat berbahaya. Jadi saya buat video ini bagi Anda yang menganggap sepele dengan COVID-19, ya segeralah bertobat. Mengapa? Saya sendiri yang mengalaminya. Jika saya bercerita tanpa mengalaminya, atau Anda mengalami atau Anda bercerita tidak ada pengalaman, itu sama namanya bohong. Jadi bagi saya, pengalaman saya selama 2 minggu di rumah sakit itu banyak sekali pengalaman yang saya lihat. Mulai dari pasien yang berada di ruang ICU yang berjuang untuk sembuh atau tidak, saya katakan tidak ada lagi harapan, hanya mujizat. Mereka berjuang menggunakan ventilator segalanya, dengan komputer, dengan selang di badannya ini, semua wajahnya yang penuh dengan selang. Mereka berjuang untuk sembuh. Dan tetapi ya sembuh atau tidaknya itu tergantung mujizat. Bagi saya, pengalaman saya menghadapi COVID-19 ini adalah sesuatu yang butuh perjuangan. Nah, bagi Anda yang merasa tidak berani untuk isolasi di rumah sakit, saya sarankan jika Anda punya gejala atau merasa tidak nyaman, isolasi di rumah sakit saja. Kenapa? Di rumah sakit Anda akan mendapatkan pelayanan yang baik, Anda akan dicek setiap saat, Anda akan mendapatkan perawatan yang baik. Nah, bagi saya sendiri, saya buat testimoni selama saya mendapatkan perawatan sekitar 2 minggu di rumah sakit untuk servis, untuk perlakuan dari semua tenaga medis, baik dokter atau perawat, acuan sangat bagus. Dan saya mengatakan bahwasanya memang tidak semua orang mampu menerima kondisi ini karena bagaimana tertekan batin. Sering terjadi pasien yang sehat masuk ke ruang isolasi lalu mereka drop. Sebenarnya ada rumor entah dibuat seperti ini, sebenarnya tidak. Jadi ketika kita sudah ikhlas menerima keadaan kita bisa menikmati makanan, kita rasakan sudah enak, saya katakan sedikit saja. Jika kita sudah merasakan makanan itu enak, lezat, bahwasanya itu adalah proses untuk sembuh. Memang tidak semua orang bisa menerima dirinya ya, atau menerima kondisinya ketika dia dimasukkan ke ruang isolasi yang zaman dahulunya atau dahulu-dahulunya katanya, nah kalau di rumah sakit nanti nasinya ditaruh depan pintu, diketuk lalu berikan. Pengalaman saya mengatakan tidak. Saya diperlakukan dengan sangat baik. Nah, semua makanan mengandung nutrisi yang sangat baik. Malah saya katakan lebih dari cukup lah. Nah, untuk proses pengobatan yang saya alami adalah pagi hari, pagi hari saya diberikan sekitar 9 obat, ya kapsul atau bentuk apa. Nah, di siang hari ada sekitar 5, sore juga ada 5, malam juga ada 5. Nah, di samping itu juga saya mendapatkan suntikan vitamin C di sini, ya, atau di sini 2 kali sehari, dan di tengah malam saya mendapatkan suntikan namanya itu obatnya itu di sekitaran perut, itu katanya untuk menghindari penggumpalan darah. Nah, yang pertama sekali juga saya mendapatkan suntikan di sini. Nah, per 3 jam atau per 4 jam tensi saya dicek, kondisi oksigen juga di badan saya dicek. Jadi kalau kondisi oksigen pada dasarnya sangat bagus, 98 ke 99 saturasinya. Nah, kenapa saya yakin saya kena COVID? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama adalah ketika dilakukan PCR, swab antigen, memang sudah positif, di PCR juga positif, lalu di ronsen, ya, fototoraks. Nah, di fototoraks itu memang sudah ada, saya perhatikan itu filtrat atau binti atau juga infeksi, saya katakan. Jadi kalau demam saya ini sebenarnya 2 hari sudah sembuh, saya masuk di hari Rabu. Nah, hari Jumat sebenarnya demam sudah hilang, makan sudah oke. Hanya 2 hari perjuangan untuk sembuh dari demam. Nah, beberapa hari kemudian untuk sampai di 2 minggu adalah perjuangan saya untuk menghilangkan filtrat yang ada di paru. Kenapa tidak? Ternyata COVID-19 ini atau virus ini merebak itu sangat cepat.
Nah, ketika imun turun, mungkin diserang kita, akan sangat mudah diserang tubuh kita. Nah, bagi Anda yang tidak percaya, saya katakan itu tergantung Anda. Tetapi bagi Anda yang ingin sehat, apalagi di saat sekarang ini, merebaknya COVID-19 ini sangat besar. Atau juga jumlahnya selalu bertambah. Jika ada masyarakat yang mengatakan COVID itu rekayasa, itu tergantung kepada Anda. Jika ada pun misalnya pemalsuan data swab, Anda yang negatif dikatakan positif, itu biarlah menjadi dosa mereka. Yang jelas memang COVID-19 ini benar-benar ada dan Anda harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, seperti saya katakan tadi, kenapa baru di saat ini saya membuat video ini, video edukasi ini. Yang pertama adalah ketika saya menyatakan diri saya positif COVID-19, maka akan ada permasalahan di tengah masyarakat atau juga orang-orang yang mendapatkan berita. Yang pertama di kampung, pasti mereka akan menganggap sesuatu, begini keluarganya begini, akhirnya timbul ya berita. Jadi berita ini bukan malah membuat kita makin sehat, justru akan membuat kita semakin tambah pikiran. Jadi saya putuskan memang semua berita ini saya close. Jadi saya putuskan akan membuat video atau juga video edukasi setelah saya sembuh. Nah, jadi di saat inilah saya rasakan bahwasanya ini hal yang pas supaya saya memberikan edukasi kepada Anda semua yang menonton video ini. Tetap berhati-hati, jangan anggap sepele, karena saya sudah lihat sejak malam takbiran atau malam lebaran kemarin, jumlah pasien yang meninggal itu sangat banyak, bisa dikatakan belasan. Ruang isolasi juga penuh, bahkan ada pasien yang masuk ke IGD jam 2 malam dan masuk ke ruang perawatan jam 1 siang. Bayangkan. Jadi di mana-mana pasien penderita COVID sudah banyak ya. Jadi rumah sakit sudah penuh khusus untuk penanganan COVID. Bagi Anda yang menganggap sepele, itu tergantung kepada Anda. Jadi saya harapkan bahwasanya untuk sembuh, jika Anda menderita COVID-19 dan tidak tergolong parah, saya katakan saja bahwasanya ikhlaskan dirimu, motivasi dirimu semangat untuk sembuh, konsumsi makanan bervitamin, lalu tetap jaga protokol kesehatan. Nah, 12-14 hari atau juga 2 minggu saya berada di rumah sakit. Nah, setelah itu saya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 12 hari. Nah, setelah 12 hari saya kembali melakukan swab. Nah, hasilnya negatif dan juga saya kontrol lagi ke salah satu rumah sakit swasta di Medan. Saya melakukan ronsen, lalu saya pergi konsultasi ke dokter spesialis paru, dan puji Tuhan di tanggal 3 Juni saya dinyatakan atau paru saya katakan bersih dan saya sehat. Dan di hari ini atau juga di minggu ini kondisi saya sudah sangat baik, 100% sudah berubah dibandingkan ketika saya masih sakit. Nah, jadi sekali lagi tetap berhati-hati, kurangi mobilitas di luar, konsumsi makanan bervitamin, istirahat yang cukup, pasti bisa membuat kita sembuh. Nah, pengakuan ini atau juga video edukasi ini semoga menambah informasi kita, karena saya memberikan informasi sesuai dengan saya alami, bukan mencaplok berita dari A, B, C. Jadi saya katakan ini sesuatu yang pasti. Jika Anda dinyatakan positif, tidak usah stres. Oke, yang penting Anda harus sehat selalu, konsumsi bervitamin. Nah, yang tambahan juga selama saya di rumah sakit, saya tidak ada menggunakan oksigen. Ya, karena saya juga menggunakan self hypnosis, bagaimana sebenarnya kita menghipnosis diri kita sendiri, melakukan latihan pernapasan sehingga kita tidak mengalami gejala yang sangat berat. Nah, memang tidak semua bisa untuk seperti itu, tapi saya harapkan semoga video ini dapat menambah wawasan kita bahwasannya untuk sehat kita punya usaha, tidak mudah patah semangat. Misalnya saya dari 7 bersaudara, hanya 4 orang kemarin saya beritahu bahwa saya mengidap penyakit ini. Setelah saya sembuh, saya sampaikan tentu sekali bahwa saya melakukan ini supaya tidak menimbulkan banyak reaksi yang justru membuat konsentrasi saya berkurang. Misalnya ketika saya dengarkan informasi dari ABC, dari lingkungan ABC, tentu sekali saya makin stres. Jadi mending saya enjoy, saya nikmati selama perawatan di rumah sakit. Saya anggap di rumah, saya anggap menginap. Perlakuan atau juga servis dari semua perawat sangat luar biasa. Saya doakan mereka tetap sehat, diberikan Tuhan rezeki, sehingga mereka juga dapat menghidup keluarga mereka dan menjalankan rutinitas mereka untuk membantu pasien COVID yang ada di rumah sakit. Jadi sekian dulu video edukasi ini, semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ingat selalu termotivasi dan untuk maju dan untuk tetap sehat. Terima kasih.